Yuk, mari kita mulai. Shalom semua. Shalom. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kedua. Dan menarilah dari sang raja, menarilah bagi sang raja, pujilah Dia, tinggikan sukacita
Get it. Dalamnya kasih Bapa
lihatlah dunia yang kosong. Dia sudah tak lagi di sana. Kuasa maut telah dipatahkannya, karena Dia telah bangkit dari Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, lihatlah dunia yang kosong. Dia sudah tak lagi di sana. Kuasa maut telah dipatahkannya, karena Dia telah bangkit dari Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, dan segalanya begitu. Oh, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Oh, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Terima
kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segalanya, kami bersyukur. Makasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu kembali. Terima kasih. Kami percaya Kau kembali ada di tengah-tengah kami, mengajari kami, memimpin kami, menuntun kami. Makan bersama-sama dengan kami di sini. Kami boleh menikmati hidup. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya, silakan Engkau mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Sudah nak? Itunya kipasnya kasih ke kalian. Oke. Shalom semua yang di radio juga shalom. Siapakah yang di radio? Boleh nyapa yang di radio ya. Oh, yang di radio ada 3 saja ya. Baik. Ada Mama Alexa tadi yang nampak ya. Ada yang lain kah tadi? Yang absen? Baik. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Haleluya. Apakah ada sukacita yang baru? Kenapa itu? Hah? Kenapa dia? Oke. Yang belum buka kamera ini, internet atau masih punya kesibukan? Masih punya kesibukan atau bagaimana? Atau lagi di luar? Baru nyampe pulang kerja, Bang. Oke. Baik, puji Tuhan ya. Oke, ada di antara saudara yang mau cerita? Apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Katanya kasusnya sekarang berapa katanya yang meninggal per hari ini? Per hari ini katanya mencapai puncaknya ya. Hari ini atau kemarin ya? 2069 katanya. ...2069 yang pecah rekor. Oh iya, per hari ini. Yang meninggal satu hari ini saja 2069. Waduh. Haleluya. Nah, saudara, dan sudah diberitakan terus ya, karena memang saudara, kalau kita lihat dari kitab Wahyu memang diberikan ini ya, diberikan panggung ya, roh mautnya ya, mau cara bagaimanapun kematiannya, namun namanya diizinkan ya. Namun tetap kita lihat bagaimana tetap saudara kita, kalau kita tinggal di dalam Dia saudara, Tuhan katakan saudara,
tinggallah di dalam firman-Ku. Barang siapa menuruti firman-Ku, dia benar-benar adalah murid-Ku. Berarti saudara, Tuhan sedang mencari yang benar-benar mau jadi murid ya. Yang menuruti firman-Nya. Tadi pagi kita belajar, firman itu yang mana? Yang kita dengar setiap hari, yang berurusan dengan pribadi kita. Jadi saudara, firman itu harus benar-benar berurusan dengan pribadi kita. Jadi kata inkarnasi, menjelma itu adalah di mana kita ini benar-benar mengalami firman ya. Kan kita makan firman, makan daging Tuhan. Ya, makan tubuhnya Tuhan kan? Lalu minum darahnya Tuhan. Lewat mana? Lewat persekutuan dengan firman-Nya. Lalu saudara, praktisnya itu atau dalam prakteknya itu adalah di mana firman ini mengambil posisinya yang tertinggi. Dia mengambil tahtanya di hati kita. Itu ya, kalau saudara mau memperhatikan ya dengan jelas ya. Bahwa firman itu harus mengambil tempatnya. Dia menjadi raja. Makanya barang siapa menuruti firman-Ku. Lalu dikatakan tinggal dalam firman-Ku. Tinggal di situ. Ya. Perkataan-perkataannya itu berarti adalah tempat tinggal. Jadi perkataan-perkataannya itu saudara menjamin kita. Ya. Jadi apapun yang terjadi, coba lihat firman Tuhan, katakan. Walau 1000 orang rebah di sisi kiri. 10.000 ya pertama ya. 1000 lalu 10.000. Itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi jangan buat itu jadi jadi jampi-jampi ya. Tapi buatlah itu menjadi pengalaman. Ya, tinggal dalam firman-Nya. Berarti perkataan-perkataannya itu menjadi tempat perlindungan kita. Ya. Ingat itu ya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi tempat perlindungan kita? Karena kita mengasihi firman itu ya. Mengasihi perkataan-perkataan Tuhan itu. Menjadikan perkataan Tuhan itu di atas segala yang kita cari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, yang kita cari. Itu yang menjadi fokus utama kita. Berarti kalau dikatakan cari, berarti itu tempatnya tidak mudah ditemukan. Ya, tidak mudah ditemukan. Dan selalu ada di tempat yang paling dalam. Ya. Kalau sampai dikatakan belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan, itu firman dia sendiri gitu loh. Tadi kan pagi kita belajarkan kebenaran, yaitu siapa itu kebenaran? Yaitu anak. Bila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Oke, tinggal dalam firman tadi ya. Nah, saudara, ternyata dalam prosesnya saudara, dalam prosesnya dia akan mengizinkan kita saudara. Mengizinkan kita untuk berjalan dalam dunia ini. Ya, dengan melihat semua kejadian itu. Lalu, ketika kita berjalan di dunia ini, yang pertama, Tuhan melihat respon kita. Ya, apakah bersungut-sungut? Apakah kita itu boleh terus mata kita tertuju kepada Tuhan? Nah, itu di sisinya Tuhan.
Namun yang paling penting juga adalah di sisi kita. Kita mesti memperhatikan sikap kita ketika kita dibawa berjalan. Nah, perhatikan sikap kita. Ketika kita melihat situasi yang sekarang itu, saudara. Kan memang cenderung kalau kita lihat, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya enggak? Dengan situasi yang sekarang. Karena masing-masing itu ada pada posisinya. Selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Siapa saja dia. Apalagi kalau dia itu pada satu posisi pengambil keputusan, gitu ya. Nah, semuanya begitu. Nah, jadi saudara, ketika kita melihat keadaan itu, keadaan tidak menentu, dan memang saudara, si jahat mencoba berpesta di atas penderitaan yang dia buat ya. Kan dia dikasih panggung ya. Saudara, tentu Tuhan tidak mau mengotori tangannya ya. Tidak mau mengotori tangannya dengan melakukan segala penderitaan itu, saudara. Dia tidak memilih itu, saudara. Namun, karena keserakahan manusia itu, diizinkanlah mereka itu akhirnya diinjak-injak gitu loh. Oleh si jahat gitu. Bahkan sampai dibinasakan gitu ya. Si jahat itu kan pencuri, pembunuh, dan pembinasa gitu ya. Pembinasa keji. Mereka berkumpul di sana semua. Membuat kacau balau. Untuk satu waktu tertentu diberikan izin. Jadi kalau kita tahu tentang kitab Wahyu, janganlah pandangan kita itu terhadap apa yang dilakukan oleh si jahat. Apa yang dilakukan oleh mau antikris kah? Malaikat maut kah? Jangan pandangan kita ke situ. Jangan pandangan kita ke gempa bumi yang akan terjadi, wabah yang akan terjadi, karena memang apa yang mereka katakan itu terjadi. Saudara, varian-varian baru yang akan muncul, itu sudah ada namanya, saudara. Lucu kan? Sudah ada namanya semua, bayangin. Belum terjadi, sudah ada nama loh. Delta ini kan sudah ada nama duluan. Padahal biasanya kan begini. Ada virus, lalu mereka buat nama. Biasanya begitu. Ini tidak. Dan waktu pengeluarannya sudah ada jadwalnya. Wih. Tapi yang lain itu yang harusnya kita lebih tahu ya. Karena kita kan harusnya kan kita kan bukan terikat dengan dunia ini ya. Jadi kan harusnya kan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, harusnya kan kita bisa tahu apa yang dirancangkan oleh si jahat. Sudah barang tentu, saudara, Tuhan tunjukkan. Lalu Tuhan kasih penimbang dalam hati kita. Nah, dengan melihat semua itu, harusnya kalau kita ada di pihaknya Tuhan, harusnya kan kita nggak perlu takut sedikit pun. Yang penting, kita tahu firman-Nya berdaulat. Dan kita sudah membuat firman-Nya itu berdaulat dalam hati kita. Itu yang perlu kita jaga ya. Kita berurusan dengan Tuhan gitu loh. Tuhan apalagi ini Tuhan. Kita sudah rasanya udah capek gitu ketika dibongkar ya. Kan dimunculin itu. Respon kita. Lalu kita lihatlah diri kita. Oh ternyata kita begitu. Lalu bagian kita apa? Ya berdoa sama Tuhan.
berdoa, mohon anugerahnya. Setelah minta ampun, percayalah saudara. Jangan begini ya. Setelah kita minta ampun, jangan buat begini, aku berjanji Tuhan. Jangan buat begitu. Karena kalau saudara sudah berjanji, nanti saudara akan, kalau jatuh lagi di situ, nanti saudara akan jadi tawar hati. Tetapi bilang begini sama Tuhan, setelah Tuhan tunjukkan, Tuhan, aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa lepas dari diriku. Tuhan, aku sangat membutuhkan Engkau. Lepaskanlah aku dari sini. Aku nggak tahu gimana caranya Tuhan. Tapi Engkau lihat hatiku. Tentu ada tekad dalam diri kita ya. Sedikit saja yang dibutuhkan. Kita sadar. Ya. Nah, kalau proses itu terus ada di dalam kita, maka itu namanya kita itu tinggal dalam firman. Jadi firman itu kita jadikan menjadi tempat perlindungan kita. Kita tidak menyalahgunakan firman gitu. Kita tidak mengambil keuntungan dari firman. Tetapi kita mengizinkan firman itu bertahta di hati kita. Nanti lama-lama saudara, firman itu suaranya akan lebih keras. Akan lebih keras. Dan dia otoritasnya juga akan makin naik di dalam kita. Jadi otoritas firman itu secara natural akan naik di dalam kita, bertumbuh. Bukan karena kita paksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita sudah sadar bahwa segala sesuatu ini akan dihukum. Ya, segala sesuatu akan dihukum semua. Ya. Jadi kalau kita itu menyadari itu namanya kita bertobat. Menjadikan firman itu otoritas tertinggi. Ya, otoritas tertinggi. Nanti lama-lama saudara, cepat atau lambat, dia itu akan, otoritasnya akan makin tinggi di dalam kita. Otoritas firman ya. Jadi pelajaran tentang kuasa, tentang misalnya kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus gitu ya. Itu pekerjaan yang sudah lalu, sudah lewat. Ya. Istilahnya kita diizinkan mengalami itu semua. Jadi ada pekerjaan berikutnya di dalam kita. Jadi pekerjaan yang panjang. Jadi Allah itu sabar sekali membentuk kita. Dibuang yang kotor-kotor gitu ya, ketika tampil dibakar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kelihatan. Jadi waktu kelihatan yang kotornya kita, bagian kita apa? Sudah datang sama Tuhan. Sudah nikmati saja. Jangan keluar kata sungut-sungut. Karena kalau keluar kata sungut-sungut berarti kita belum bertobat gitu loh. Kita masih menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan apinya, menyalahkan penderitaannya. Ya. Nah, saudara, jadi ketika kita melihat semuanya ini, lihat seperti yang saya katakan, saudara, bahwa nama untuk varian yang baru itu sudah ada. Dan sebetulnya semua awalnya itu hanya dibuat narasi-narasi atau perkataan-perkataan. Coba saudara ikuti ya. Saudara ikuti perkembangan-perkembangan berita sedikit. Coba saudara bayangkan, saudara mesti santai saja ya, jangan memihak kepada siapapun. Ya, lihat, amati. Untuk saudara bisa mengamati itu dengan baik, saudara mesti dalam keadaan tenang, jangan berpihak kepada siapapun. Ya, coba dengarkan narasi mereka. Si ini bicara ini. Oke, tampung. Dengerin. Jadi saudara kayak hakim. Seorang hakim yang melihat pendapat mereka. Oke, kamu bicara. Nah, gitu kan? Lalu dengarkan lagi yang di kubu sebelah yang saling bertentangan ini kan. Dari kubu pemerintah dengerin dia ngomong. Dari kubu peneliti biarin dia ngomong. Dari kubu pakar politik biarin dia ngomong. Dari kubu rakyat kecil biarin dia ngomong. Jadi saudara ibaratnya
seorang hakim. Ya. Nah, coba izinkan semua mereka bicara ya, dengan keadaan mereka masing-masing. Lalu perhatikan. Jadi semuanya itu lahir, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu banyaknya itu lahir dari narasi-narasi yang dibuat. Perkataan-perkataan yang dibuat. Perhatikan saja. Jadi mereka itu membuat berita-berita dan berita-berita itu menjadi kenyataan. Saudara, para pakar-pakar ini, mau pakar ilmu atau apapun, itu mereka itu punya disiplin ilmu. Oke? Namun di satu sisi mereka ini seperti tidak bisa bicara. Seperti ada yang menekan. Lalu keluarlah orang lain yang menyampaikan opininya. Dan opininya ini kalau diakui oleh semakin banyak orang, dianggaplah itu sebagai satu kebenaran. Dianggap. Nah, itulah yang terjadi juga di gereja juga demikian. Jadi seolah-olah sekarang kebenaran dipegang oleh orang Kristen yang kebanyakan ini, yang memegang inilah kebenaran. Sehingga ketika seseorang mau bicara, walaupun yang dia bicarakan itu kebenaran yang asli, kalau dia tidak punya pengikut yang banyak, dia tidak akan didengarkan. Nah, posisi Tuhan ketika dia datang yang kedua kali, yang pertama kali saja seperti itu. Bayangkan dia sendiri yang menyadari dirinya berasal dari atas. Lalu dia berfirman kepada murid-muridnya. Ketika dalam doanya itu dibilang, mereka bukan berasal dari dunia ini. Dia kan berfirman itu. Apakah mereka bukan berasal dari dunia ini? Kenyataannya mereka lahir di dunia ini. Tetapi ketika firman disampaikan, maka mereka ini jadi bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti saudara dan saya. Jadi kita ini diselamatkan oleh firman, oleh perkataan. Karena apa? Karena bumi ini juga diciptakan oleh karena perkataan. Jadi, lihat ini ya. Lihat semua, segala sesuatu terjadi demikian. Namun saudara perhatikan. Baik-baik. Kenapa dari dulu, walaupun si jahat ini atau si antikris ini sudah ada dari dulu, bayangin. Dari sejak gereja mula-mula sudah ada. Kenapa belum bisa muncul menyatakan dirinya secara terang-terangan setelah 2000 tahun? Tentu ada apa, saudara? Tentu ada kuasa di balik itu. Perhatikan, saudara. Peperangan terjadi dalam berbagai bentuk. Ya. Ada perang ekonomi. Ya. Ada perang fisik. Perang fisik ini pun saudara terjadi peningkatannya. Dari main pedang, main tombak, lalu main senjata, lalu senjata nuklir. Terakhir saudara, orang menakutkan, orang mengkhawatirkan akan terjadi perang nuklir. Sehingga negara-negara tertentu itu mempersenjatai dirinya dengan senjata nuklir. Korea Utara, Irak, para teroris-teroris itu. Mereka persenjatai. Namun saudara, herannya,
Tiba-tiba ada dewan, entah gimana ceritanya terbentuk. Lucu juga ada namanya hukum perang. Saudara, walaupun bangsa A berperang dengan bangsa B, ada hukum perang. Entah siapa yang buat. Yang pasti Tuhan ya. Karena Tuhan berdaulat di atas semua ya. Tetapi kedua negara yang berperang ini harus mengakui hukum perang ini. Artinya apa? Kalau satu negara menyerang negara yang lain, kalau itu kena rakyat sipil, mereka melanggar hukum perang. Sehingga mereka itu bisa dihakimi oleh Mahkamah Internasional. Aneh. Dan orang-orang di Mahkamah Internasional ini, walaupun mereka itu ada berasal dari negara-negara superpower, tetapi tahukah saudara, bahwa mereka harus tunduk kepada hukum perang internasional ini. Nggak ada bisa intervensi. Heran sekali saudara. Itu siapa yang buat? Tentu Tuhan. Ada tangan di balik itu. Yang berdaulat di atas semua. Ini yang saudara mesti perhatikan dengan baik. Supaya saudara tidak perlu takut sedikit pun dengan keadaan apapun. Jadi jangan isi pikiranmu dengan berita-berita yang menakutkan dari dunia ini. Tetapi bukan berarti jadi kita tidak mengetahui juga apa yang terjadi. Kita juga harus diizinkan juga mendengarkan itu dengan tujuan apa? Supaya kita tahu apa reaksi kita. Karena saudara, kan banyak orang yang mau melarikan diri. Ada yang ngajak saya, Pak, Bapak nggak mau melarikan diri ya katanya. Ketika dijawab di WA, saya nggak jawab berapa lama, dia telepon saya. 2,5 jam saya ngomong sama dia. Ya. Nah, akhirnya saya bilang, sudah, itu keputusanmu, saya masih sempat kasih nasihat ya. Oke, kalau kamu nanti begini, lakukan begini gitu ya. Karena sudah bulat keputusan dia. Saya sampai bilang, gimana kamu bisa itu dikatakan pemenang kalau kamu melarikan diri? Macam mana kamu menggenapi firman yang dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Tetap juga saudara keputusannya sudah bulat. Ya, saya diamlah. Siapa tahu memang itu jalannya Tuhan bagi dia. Supaya terhindar dari dunia ini. Saya sudah terangkan sama dia. Bukti kalau kita itu melekat dengan Tuhan, kita tidak takut sedikit pun. Jadi dia takut sekali divaksin. Ya. Takut sekali karena kalau kita ikuti memang perkembangan beritanya saudara. Semua makanan yang kita makan itu sudah dirubah gitu loh. Dirubah DNA-nya. Mau makan buah apa dirubah. Jadi dengan kita memakan itu berita mereka, perkataan mereka. Nanti DNA di dalam kita itu juga jadi rusak. Kalau kita percaya itu ya jadi gitu. Tapi kalau kita nggak percaya itu mana jadi sama kita. Amin. Ya kita tinggal di dalam dia. Kita tinggal di dalam perkataan yang asli. Apakah kita bisa dirubah oleh itu? Tidak. Tapi kalau kita takut, nah disitulah pertahanan kita runtuh. Lalu apa yang mereka firmankan, yang mereka katakan jadi sama kita. Jadi semuanya sebetulnya adalah ide-ide. Dan ide-ide itu lahir dari apa yang mereka sebut apa ya? Penelitian-penelitian. Jadi mereka sudah punya yang namanya disiplin ilmu. Nah,
Jadi begitu ada orang ngomong yang lain tanpa dasar, tanpa bukti, wah mereka sangat marah sekali. Tapi yang jadi masalah, yang tanpa bukti ini, yang viral. Yang tanpa bukti, yang tanpa dasar ini. Yang tak punya nilai-nilai kemanusiaan gitu loh. Jadi ada orang yang benar-benar masih punya nilai-nilai gitu. Jadi sekarang sedang dibangunkan semua. Sekarang sedang dibangunkan dengan keadaan ini. Saudara, kalau seandainya segala sesuatu sudah dibiarkan begitu saja. Wah, udah lama nggak ada lagi saudara muka bumi ini. Bayangkan kalau misalnya dia nggak peduli dengan apapun, dilepasin aja semua nuklirnya. Ya kan? Tapi kok tidak terjadi ya? Kan nggak terjadi. Atau dengan ditemukannya senjata lah. Dia ada seorang misalnya dia beli semua senjata, ya. Jadi kalau dia lagi marah gitu, karena dia marah misalnya sudah sangat benci sekali misalnya dengan pemerintahan ini, dia keluar lalu ditebakin semua gitu kan. Ya kan kalau kita lihat perselisihan yang sedang terjadi. Kenapa tidak terjadi itu? Kenapa tidak terjadi yang seperti itu? Sampai dengan teknologi, sampai mereka ingin menguasai pikiran manusia. Tetapi tetap ternyata Tuhan berdaulat di atas semuanya. Tuhan berdaulat. Tuhan masih pegang kendali semua. Jadi jangan bilang saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi, oh Tuhan yang buat, gitu. Bukan. Tetapi oleh karena keserakahan manusia ini, oleh karena mementingkan diri sendiri tadi, antar golongan dengan golongan yang lain, antar agama yang satu dengan agama yang lain, antar negara yang satu dengan negara yang lain, mereka buat gerakan non-blok dan segala macam. Jadi semua itu saudara, akibat daripada keserakahan manusia sehingga terjadilah segala sesuatu. Terjadilah bencana yang akibat daripada manusia itu sendiri. Jadi bukan murni daripada Tuhan seperti awal-awal dulu. Bukan. Jadi alam itu sendiri yang menghukum manusia itu. Oleh karena keserakahan itu. Itulah yang sedang terjadi. Terjadi ketidakseimbangan gitu di alam semesta ini. Ya. Jadi saudara, dikatakan saudara, tinggallah di dalam firman-Ku. Jadi firman inilah yang menjaga segala sesuatu. Jadi kalau kita keluar dari situ, maka kita akan terombang-ambing. Lalu dikatakan saudara, tinggallah dalam kasih-Ku. Amin saudara. Saudara, dengan keadaan ini saudara, dunia itu dikatakan apa? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nggak tahu lagi apa yang dibuat. Kita mau lakukan ini, begini. Kita lakukan A, begini gitu. Pemerintah mengatakan begini, tidak ada itu masalah mengurus segala sesuatu harus pakai surat vaksin. Tidak ada itu. Di lapangan terjadi.
Semua saudara kalau lihat semua, kalau dengar berita itu saudara, aduh, nggak ada lagi kepercayaan satu dengan yang lain. Disitulah yang dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nggak bisa lagi saling mengasihi. Tak ada lagi hati nurani. Semua orang berteriak. Makanya Tuhan katakan tinggallah dalam kasih. Di tengah keadaan dunia yang sedang terjadi, siapa lagi yang mau dipercayai? Disitulah saudara, di dalam ketika kita ini menanti-nantikan Tuhan ini, disinilah kita saudara mendapatkan anugerah. Saudara, di tengah-tengah kita menantikan Tuhan ini, di sini kita merasakan bagaimana kasihnya itu makin bertumbuh di dalam kita. Ketika di tengah-tengah segala keadaan yang sedang terjadi ini, saudara. Ketika kita dibawa tinggal dalam Dia, sudah tinggal. Itu yang dikatakan oleh, mati ini loh. Gimana ini? Coba matikan, itu mati sana. Coba lihat, cepat, mati nanti. Cepat, udah. Sudah. Bayan, jangan situ Bayan, nanti kena itunya. Mati lagi. Cepat. Mati loh, cepat. Udah. Enggak, bukan di situ, di sana. Bukan di situ loh, pindahin tempatnya loh. Nanti aja lah. Satu lagi. Apa? Enggak bisa loh. Ya, cepat. Udah tadi. Mati lagi. Oke, udah. Oke, sorry ya tadi listriknya masalah. Kalau mati soalnya langsung game over. Mau mati lagi loh. Oke, sudah oke. Ya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia, perhatikan ya. Jadi kita mesti benar-benar mengambil kesempatan ini, saudara. Kesempatan untuk kita benar-benar mengalami Tuhan itu secara nyata. Saya mesti ulang-ulang sama saudara ya. Tuhan itu hari-hari ini senyata saudara ada. Jadi bukan lagi seperti ini ya. Kita sudah harus lewat dari era kita diizinkan dulu mengalami hadirat Tuhan. Ya. Seperti ketika saya sakit, Tuhan pegang dari belakang gitu ya. Saya merasakan, lalu saya menangis. Lalu ada orang yang melihat Tuhan gitu ya. Melihat penglihatan. Ya, ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, dia mendapatkan penampakan Tuhan Yesus gitu ya. Itu benar saudara ya. Benar. Tetapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan untuk menyatakan dirinya. Jadi itu berangsur-angsur gitu. Ya, berangsur-angsur karena begini. Karena kalau dia itu roh terus, ceritanya begini. Ceritanya, iblis itu selalu meniru pekerjaan Tuhan. Selalu meniru. Jadi kalau kita tidak mengikuti Tuhan, maka kita akan tertinggal di situ. Sementara targetnya Tuhan adalah di mana kerajaan sorga itu kawin dengan bumi gitu. Arti kawin itu menyatu.
Jadi sorga itu menyatu. Sorga itu kan alam roh. Sementara kita ini alam materi. Memang ada roh kita. Makanya dikatakan roh memang penurut. Kenapa roh itu penurut? Karena dia itu satu jenis. Apa kodenya? Apa kode itu? Oke. Sorry ya, anak-anak ini nggak tahu kenapa. Oke, baik. Jadi saudara, si jahat ini saudara selalu meniru. Jadi Allah itu sedari dulu. Jadi pekerjaan-pekerjaannya di dalam orang-orang kudus di masa yang lampau belum mencapai puncaknya. Jadi ingat sekali lagi saudara, kita tidak boleh terlalu bangga sekali dengan pengalaman para orang-orang kudus. Ya, saudara, kalau ada di antara para orang kudus mungkin yang paling tidak mau dipakai oleh Tuhan, itu adalah Musa. Jadi kalau saudara ini dibandingkan dengan penolakannya Musa, itu saya rasa kita ini masih lebih baik dari Musa. Ya, masih lebih baik. Benar-benar masih lebih baik dari Musa. Karena pada awalnya Musa benar-benar tidak mau lagi. Ya, benar-benar tidak mau. Tapi kalau kita, saya tahu di antara kita masih lebih baik dari Musa. Jadi jangan lihat akibat daripada Tuhan menyatakan dirinya kepada orang itu. Jadi anugerah Tuhan terhadap Musa itu luar biasa. Sama dengan Elia juga. Sama dengan orang-orang kudus. Jadi bukan karena apa mereka. Bukan karena terlalu khusus mereka. Bukan. Tapi karena pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam mereka. Itu saja. Ya. Supaya saudara bisa berjalan maju terus gitu. Supaya saudara, kita semua ini bisa menggenapi pekerjaan Tuhan di dalam kita. Inilah targetnya, saudara. Jadi saudara, justru yang dia mau inkarnasikan, tahu nggak saudara? Kenapa dia mencari orang yang paling hina? Yang ditolak orang katanya. Saudara, kenapa justru perempuan yang sangat berdosa? Heran ya. Kenapa justru orang yang paling berdosa, perempuan yang paling berdosa? Kenapa dia yang paling mengerti? Kenapa dia yang dipakai mengurapi Tuhan? Tahu nggak saudara, pengurapannya perempuan itu? Itu pentahbisan Yesus loh. Ya. Itu kayak Samuel. Samuel kan nabi ya. Kan mengurapi Daud ya. Mengurapi Saul kan. Jadi si nabi lebih tinggi daripada yang diurapi loh. Tetapi kenapa perempuan yang paling berdosa
yang dipakai mengurapi Tuhan. Jadi dari sini kita mesti belajar, saudara. Jadi ketika kita melihat diri kita, jadi kalau kita masih menemukan di dalam diri kita itu ada kebenaran, ada yang salah di situ. Iblislah yang mengingatkan itu, saudara. Dia coba lawan selalu firman itu, saudara. Ketika kita merasa posisi kita itu menjadi tinggi, itu menjadi masalah. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil dari semua. Ya, jadi saudara, saya mengencourage semua kita yang ada di sini. Mau apapun keadaan saudara, mau ibu rumah tangga kah, mau apapun keadaan saudara, mau yang keluarganya bagaimana sekalipun, ingat saudara. Saudara itu, Tuhan itu justru memilih orang yang remuk dan hancur hati untuk tempat dia itu bersemayam. Oke? Jadi dari posisi ini saudara, jadi mari saudara, jangan tundukkan diri kita itu kepada pengalaman para orang-orang kudus. Itu, para orang kudus itu dijadikan menjadi contoh bagi kita. Oke? Contoh. Mereka sudah mendapatkan bagian dari Tuhan. Itu enggak urusan kita. Mereka sudah mendapatkan nama mereka daripada Tuhan secara pribadi. Jadi nggak ada orang yang merasa. Jadi Paulus nggak pernah merasa dirinya, walaupun dia memenangkan lebih banyak orang daripada Petrus, tak ada masalahnya di hadapan Tuhan itu. Justru targetnya Tuhan atas setiap manusia adalah seberapa kagum dia akan Tuhan. Seberapa dia dipenuhi oleh kekaguman dia akan Tuhan atau penghormatan dia akan Tuhan. Itulah nilai tertinggi daripada orang itu. Ya, saudara mesti highlight itu. Supaya tahu saudara tujuan hidup saudara. Tujuan kita bukan menjadi lebih tinggi dari siapapun. Justru yang dicari oleh para orang-orang kudus setelah itu. Jadi setelah pekerjaannya terus berlanjut saudara. Yang mereka cari bukanlah bagaimana mereka itu lebih tinggi daripada yang lain. Bukan. Mereka nggak mencari penghormatan dari manusia. Yang mereka cari adalah penghormatan dari Tuhan. Itu saja. Makanya ketika mereka melihat Yesus yang adalah Roh Allah yang tidak pernah berdosa itu saudara. Manusia yang tidak pernah berdosa itu. Lalu dimasuki dengan roh Yahweh. Jadi mereka lihat itu saudara di alam roh. Ketika Bapa membawa anaknya itu turun dulu. Di kitab Ibrani itu. Orang-orang kudus itu memperhatikan saudara. Jadi yang di kitab Wahyu itu adalah gambaran. Ketika mereka melihat anak domba itu disembelih. Jadi yang mereka lihat itu adalah gini. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka sampai lemparkan mahkota mereka? Adalah karena begini. Dalam pikiran mereka dipenuhi bahwa Allah itu sendirilah yang dikorbankan. Itulah yang membuat mereka itu gini saudara. Benar-benar mereka jadi kebanggaan mereka semua yang mereka raih ketika di muka bumi itu. Mereka lemparin semua. Gak layak aku Tuhan. Gak layak. Benar-benar saudara mereka mau, rasanya itu melihat itu semua. Mereka mau teriak gitu loh. Jadi disitulah dibersihkan semua segala kesombongan mereka yang tersembunyi. Dibuang semua, kelihatan dengan jelas gitu loh. Jadi ketika mereka melihat, memang mereka melihat anak domba itu. Tapi gambaran yang mereka lihat adalah bahwa Allah itu sendirilah yang dikorbankan.
Wow, itu yang membuat mereka tutup mulut. Mereka benar-benar melemparkan mahkota mereka. Itu sebabnya saudara, mereka menjadi awan saksi. Jadi mereka itu menjadi awan saksi. Jadi mereka bersemangat menyemangati kita. Supaya apa saudara? Kesalahan mereka yang dulu tak sempat mereka tebus. Ketika mereka hidup di muka bumi. Mereka mau melihat. Kita ini yang adalah buah pemberitaan mereka saudara. Mereka melihat bahwa kita dari rasnya mereka. Jadi saudara, kita ini yang sama ras dengan para orang-orang kudus itu saudara. Mereka memihak kita saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita yang masih dalam ras manusia ini benar-benar menerima semua pekerjaan Allah di muka bumi ini. Sampai kita ini mengalami yang namanya tidak melewati kematian secara jasmani. Jadi arti pengangkatan ini saudara, jadi ini bukan berbicara mengenai oh enak kalau dia terangkat. Kalau sekarang kan pengajaran tentang orang terangkat selalu begini. Wah kalau kamu nggak mendengarkan sangkakala, kamu nggak mendengarkan ini nanti, kamu nggak berjaga-jaga, oh kamu nggak akan di-rapture. Kalau kamu sampai menerima tanda itu, oh kamu tidak akan di-rapture. Bukan itu intinya saudara. Itu masih ada keuntungan untuk pribadi orang yang diangkat itu. Enggak tercapai pekerjaan Allah di dalam diri. Jadi saudara, jangan punya bayangan, oh enak kalau diangkat gitu. Tidak. Pekerjaan Allah belum selesai di dalam dirinya. Jadi dia harus benar-benar mencapai bagaimana pekerjaan Allah itu ternyata terjadi di dalam diri. Lalu disitulah ketika prosesnya selesai. Wow, disitulah hati Allah benar-benar dipuaskan. Jadi ingat saudara, bukan karena semua orang di muka bumi ini, wah diselamatkan atau apapun. Bukan. Karena saudara menurut Tuhan, manusia itu sudah diselamatkan. Karena kehidupan ini kan berjalan terus. Saudara, kehidupan berjalan terus. Generasi akan berganti, generasi berganti, generasi berganti, generasi. Raja berganti raja, raja A ganti raja B, ganti raja C. Sekarang kan semua orang kan berjuang kan? Karena melihat, wah pemerintahan yang sekarang tidak lagi, wah sudah ada begini, A, B, C, D gitu kan. Apakah saudara berpikir dengan nanti pemerintahan yang baru bisa lebih baik dari yang sekarang? Belum tentu. Lihat dulu bagaimana kita pengen keluar dari waktu tahun 98. Wah rasanya. Sehingga muncul ini kan. Enak di zaman kuto katanya. Mana lebih enak yang orang tua itu di ini? Mana Pak lebih enak zaman sekarang daripada zaman Pak Harto katanya kan? Ya lebih enak zaman Pak Harto lah. Kenapa kek katanya? Wah waktu zaman Pak Harto istriku masih muda katanya. Termeso ya. Nah, saudara, disinilah saudara kita melihat pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Jadi saudara, tinggal dalam kasihnya Tuhan. Oke,
Mari kita sekarang tidak perlu kita terlalu tegang sekali lagi dengan keadaan ini. Men, segala sesuatu mereka itu ada bagian mereka masing-masing mengerjakan apa panggilan Allah dalam hidup mereka. Jadi tidak perlu kita berusaha menjadi seperti para pendahulu kita. Ya, tidak perlu. Apa yang jadi bagian kita? Sekarang kan begini. Panggilan orang di akhir zaman, tahukah saudara apa? Mencapai 1335 hari. Iya dong. Karena kan ceritanya di situ kan bumi kan lagi dihukum kan? Kan ceritanya begitu kan kalau kita baca cerita akhir zaman kan? Sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun kan? Kan bumi lagi dihukum. Wah, saudara, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, wah itu Musa kelabakan terus, saudara. Dia bermasalah terus dengan kemanusiaannya dia, saudara. Sehingga sering sekali dia nantang Tuhan itu, saudara. Tuhan, langkahi dulu mayatku, katanya. Waduh. Setiap kali mau ada hukuman, dia buru-buru membela. Membela bangsa itu, saudara. Dia tahu mereka keras kepala. Tapi dia lebih ini, saudara. Tuhan sudah punya janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara tahu nggak? Demi Allah. Saudara, siapakah manusia yang bisa menjadi penasehat Tuhan? Ada nggak yang bisa? Mana bisa? Makanya dikatakan Tuhan kepada Ayub itu, di mana kamu? Wow, tampil sebagai laki-laki katanya. Allah menceritakan betapa sibuknya dia, betapa hebatnya dia, betapa berhikmatnya dia. Sehingga Ayub itu tutup mulut. Jadi saudara, ketika Musa, ketika Abraham dari rasnya manusia memohon anugerah Allah, dikasih kesempatan, saudara. Sampai akhirnya, toh kita tahu, hanya kedaulatan Tuhanlah yang harus dinyatakan. Jadi saudara, sekarang kita sedang ada di tempat di mana kita mesti mengizinkan tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal dalam firman-Nya. Hanya dengan kita itu tinggal dalam firman-Nya, kita selamat. Bukankah kita diampuni oleh karena kita percaya kepada firman? Bukankah kita diselamatkan dari dosa kita? Bukankah karena kita percaya firman? Bukankah kita bisa berdoa karena kita percaya kepada firman? Berarti apa? Kan gak ada yang kita banggakan dari usaha kita untuk menjadi selamat di hadapan Tuhan. Bagian kita hanya mempercayai perkataan-perkataannya. Amin, saudara? Lalu dikatakan, tinggallah dalam kasih-Ku. Berarti, apa saja yang terjadi, mau hukuman apapun, mau apapun yang salah yang kita lakukan, namun kalau kita datang kepada Tuhan, kita mohon anugerah Allah. Lalu kita memohon, Tuhan, nyatakanlah pekerjaan-Mu di dalam aku. Biarlah kiranya pekerjaan-Mu menjadi sempurna di dalam aku. Maka dia mulai mengerjakan. Sekalipun saudara kita itu sulit. Jadi ingat begini saudara. Mungkin orang yang paling menolak Tuhan bukan saudara. Yang paling menolak Tuhan mungkin adalah Musa. Dan orang yang paling berdosa bukanlah saudara.
Kalau diukur daripada orang-orang kudus, mereka yang paling berdosa. Tapi kenapa justru Tuhan mencari orang yang berdosa ini? Supaya apa? Supaya nyata bahwa Dia itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang maha pengasih, maha penyabar. Mungkin saudara berkata, aku ini orang yang paling bebal Tuhan, aku nggak bisa meninggalkan. Justru saudara menjadi target kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sembunyikan dirimu, jangan bilang sama Tuhan. Jadi kalau kita sedang lari dari Tuhan, karena kita merasa kita sudah berdosa sekali sama Tuhan, kitalah orang yang paling sombong. Jangan mau dihukum bersama dengan iblis, saudara. Iblis karena kesombongan yang menguasai dirinya. Dia nggak bisa melihat kebaikan hati Allah yang sangat tulus. Jadi saudara, selama penantian kita ini, kenapa menjadi panjang? Karena begini saudara. Saudara diizinkan keluar. Saudara diizinkan menerima informasi-informasi. Ya, apa yang terjadi? Begitu masih keluar, coba tanyakan kepada Tuhan. Datang lagi sama Tuhan, renungkan lagi. Izinkan lagi firman-Nya berbicara. Jadikan firman-Nya itu bertakhta. Sampai saudara, seperti yang saya katakan. Firman itu benar-benar menjadi daging. Tahu nggak artinya firman itu benar-benar menjadi daging? Ini kan dagingnya bisa saudara pegang. Oke? Saudara pukul bisa tahu? Firman itu menjadi daging. Jadi ketika firman itu benar-benar mencapai posisinya, jadi dia senyata saudara pegang ini. Sampai seperti itulah firman itu. Jadi Allah itu tidak lagi samar-samar. Senyata saudara memegang tangan saudara ini. Senyata itulah firman itu hidup di dalam saudara, mendampingi saudara. Bahkan firman itu memanifestasikan dirinya yang asli, yaitu tunduk kepada yang empunya firman itu. Dan firman itu sendiri juga akan menjadi hikmat di dalam saudara. Jadi ternyata firman itu, perkataannya, makanya sampai dikatakan tadi, jika anak itu benar-benar memerdekakan kamu. Jadi ketika firman itu kembali kepada anak, kembali menyatu dengan anak itu. Disitulah benar-benar kita mengerti apa namanya menjadi satu dengan Allah. Terhilang di dalam Allah. Itulah proses yang ingin dicapai pekerjaan Allah dalam diri orang-orang pilihannya ini. Jadi saudara, berbahagialah saudara. Yang mendengarkan suara Tuhan. Berbahagialah saudara yang sudah membuka pintu hati saudara. Dan dengan iman mengatakan, masuklah Tuhan. Silahkan ambil yang tempat yang terbaik di sini. Lalu saudara, mulai lihat. Mulai saudara, jadi firman itu akan mulai mengerjakan sesuatu yang baik. Mulai mengeluarkan apa saudara? Kalau baca kitab Kejadian apa? Mengeluarkan pohon-pohonan kan? Bertumbuh kan? Bergerak ya. Menciptakan segala sesuatu yang indah tentang kehidupan. Itulah namanya berbuah. Saudara, saya berdoa saudara. Saudara akan melahirkan nyanyian-nyanyian baru.
Nyanyian yang belum pernah dinyanyikan oleh orang-orang di muka bumi ini. Saudara akan punya nada-nada. Nada-nada penyembahan, nada-nada pujian yang belum pernah dinyanyikan oleh siapapun. Itulah yang dinikmati. Penyembahan kita kepada Tuhan itu menjadi sangat kreatif, saudara. Semua nanti hiburan-hiburan di dunia ini akan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang tadinya dinyanyikan kepada manusia. Coba kan nyanyian-nyanyian kan dunia ini kan. Nyanyian kepada pahlawan, kepada guru, kepada ibu. Terpujilah engkau, wahai engkau, ibu, bapak, guru. Namamu akan selalu ada, hidup dalam sanubariku. Tentang pahlawan. Apa lagu pahlawan? Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Lagu-lagu tentang cinta. Memuji pasangannya. Ya kan? Tapi tahukah saudara? Semuanya nanti saudara. Semuanya akan ditujukan kepada Tuhan. Menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Semua kisah-kisah. Jadi saudara, kehidupan di nanti langit baru, bumi baru, itu akan semuanya menceritakan tentang Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi pujian kita tak ada nilainya lagi untuk komersil. Sekarang kan sudah inilah saudara, sudah terlalu sayang sekali saudara. Orang menciptakan lagu itu sekarang ini saudara, kalau kata-kata saja kita ini muncul, misalnya kata-kata lagu yang tadi ya. Tahu nggak? Begitu saya posting ini nanti di YouTube. Kalau itu ada hak ciptanya, pasti minta hak cipta. Padahal cuma kata-kata loh di sini. Cuma nada saja itu, nada saja keyboard itu bisa dideteksi. Jadi itu berhubungan dengan copyright-nya gitu. Betapa mirisnya ya. Semua lagu-lagu ini sudah didaftarkan semua, saudara. Pemegang hak ciptanya. Dan memang kalau bukan nggak dia buat, dia yang menciptakan lagu itu akan diambil oleh orang lain dan dia akan pakai sebagai lagunya. Tapi saudara, bagaimana saudara? Ketika kita melihat Allah itu hidup di dalam kita. Kita melahirkan satu pujian, nyanyian-nyanyian baru yang kita naikkan. Ini bukan karena tujuan apapun untuk kita, bukan. Tapi asli untuk Tuhan. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Nah, inilah yang ingin dicapai oleh Allah. Inilah yang sangat memuaskan hati Allah. Inilah penyembahan yang diinginkan oleh Allah dari kita. Di mana kita ini mengalami pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini saudara, itu natural sekali. Jadi semua diizinkan saudara. Semua diizinkan. Jadi respon hati kita bagaimana? Jadi sekarang ini saudara, lihat ya. Waktunya akan tiba saudara. Waktunya akan tiba begitu kita dirilis saudara. Disinilah kita
melihat bagaimana penuaian yang sangat besar terjadi. Penuaian yang sangat besar. Dan yang menuai itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Kita sudah diizinkan kesempatan dulu. Tentu saudara Tuhan itu menuai. Kan tentu melalui tubuh kita ini juga. Tapi saudara, kali ini penuaiannya akan berbeda sama sekali. Bukan untuk kelompok tertentu. Tetapi penuaian ini adalah untuk Allah semata-mata. Dan penuaian ini bukan lagi sekedar orang itu percaya Tuhan. Itu enggak. Penuaian akhir zaman tidak begitu. Penuaian akhir zaman adalah orang-orang itu mengalami pekerjaan Tuhan lewat orang-orang yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Wow, itu ada satu perbedaan yang sangat jelas sekali lagi. Sehingga membuat orang itu bukan lagi diajar oleh kita yang menuai ini. Tapi orang itu diajar langsung. Di dalam hati kita, orang yang mengalami pekerjaan Tuhan, saudara. Orang yang mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan berani berusaha. Tidak akan berani lagi istilahnya memaksakan kehendak dia kepada orang lain. Tapi akan melihat bagaimana Tuhan itu sendiri bekerja di dalam orang itu. Jadi orang yang dipakai untuk mengajar ini nantinya, tak ada kecenderungan dia untuk memaksakan kehendak dia. Tetapi akan melihat, karena orang ini mengalami proses bagaimana caranya Allah bekerja di dalam dirinya, maka dia tidak akan dia akan sangat hati-hati sekali. Ketika melihat orang-orang yang baru masuk dalam pekerjaan Allah berikutnya ini, dia akan sangat hati-hati sekali. Saudara, kalau kita lihat ya, kalau misalnya seperti contohnya saja ya, di tempat pelayanan yang di kampung itu ya, kan ada 3 pelayanan tuh. Tadinya saya berpikir, karena kan Pak Pendeta itu ternyata sudah pernah bilang ke adik saya, ya, kalau dulu adik saya itu kalau belum nggak pindah kerja, harusnya dia yang melanjutkan. Gitu ya. Karena ya sudah cukup lumayan juga gitu ya. Orang-orang yang akan digembalakan di sana gitu ya. Adalah berapa keluarga ya puji Tuhan juga lah gitu. Nah, tapi adik saya kan pindah gitu. Jadi ternyata dari sistem mereka itu ternyata otonom juga. Jadi dari pusatnya itu nggak mau mengambil alih gitu. Jadi akhirnya diserahkan ke menantunya. Nah, jadi dia cuma punya 1 anak perempuan, ya. Jadi waktu itu saya pikir kan dulu tulang saya itu membantu pelayan di sana. Saya pikir tadinya keputusannya tulang saya ini yang ke Sibolga ya, tempat orang tua ya. Nah, tapi ternyata tidak, ada yang 1 lagi tempatnya. Jadi ada 3 kan. Jadi akhirnya jadi menantunya yang pegang. Jadi waktu ternyata permasalahannya banyak masalah antara si Pak Pendeta ini dengan si menantunya ini gitu loh. Tapi tak ada pilihan lain, no option. Akhirnya dia yang pegang di situ, ya nggak tahu bagaimana. Jadi waktu dibilang mau ke Sibolga gitu melayani hari Minggu kemarin, mama saya bilang nggak mau katanya, karena dia tahu orangnya nggak mau. Saya nggak mau terima katanya. Kalau dia belum bertobat saya nggak mau terima katanya. Tapi saya lihat ya kemarin video call, ya, saya lihat wajah mama saya kok cerah sekali ya. Padahal saya praktis memang nggak ada telepon-teleponan gitu.
Ya, praktis nggak ada. Ya paling adik-adik yang paling sering telepon mungkin ya. Nah saya nggak tahu ya berapa lama nggak pernah telepon gitu. Yang terakhir telepon itu waktu meninggal itu ya. Yang waktu meninggal itu, wah itu sangat stres sekali saya lihat. Karena apa? Selama ini bayangin menggembalakan puluhan tahun di sana. Ya, mereka melewati banyak hal. Ketika keluar dulu dari HKBP kan, itu ngeri sekali. Wah itu di apa? Wah tidak dianggap lah sama orang satu kampung itu ya. Karena kalau dulu keluar dari HKBP saudara itu satu hal yang luar biasa. Tapi belakangan saudara, ketika mereka mulai bertumbuh di sana dan terus ini, mereka mulai diterima gitu. Diterima dan ya orang-orang mengakui lah. Jadi kalau ada orang-orang sakit di situ pasti ya suka didoain. Mau dia muslim pun suka didoain sama si Pak Pendeta ini. Ya. Jadi cukup jadi inilah di situ ya. Istilahnya ya cukup jadi berkat lah kalau saya bilang gitu ya. Menjadi berkat. Jadi cukup istilahnya membuat mama ini gimana ya, sangat digembalakan lah gitu ya lewat. Tapi begitu ini, wah bayangkan lah gimana perasaannya ya. Tapi kemarin ketika saya lihat wih, saya lihat kok beda ya wajah mama gitu ya, kok kayaknya cerah sekali ya, ketawanya itu kok kayaknya enak lihatnya gitu. Saya lihat mukanya itu cerah gitu ya. Saya dalam hati terima kasih Tuhan gitu ya. Jadi iman saya Tuhanlah yang membuat ya. Amin. Bukan karena kita, tapi sukacita dari Tuhan itu. Itu adalah kekuatan kita. Ya, saya percaya saudara. Ketika kita memperoleh hidup, ketika kita sibuk dengan Tuhan, apa yang mungkin kita pikirkan, kita sembunyikan kekhawatiran kita tentang keluarga kita, ya pasti Dia tahu saudara. Bagaimana kekhawatiran kita terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, mana bisa dipisah saudara. Tapi ketika kita memilih Tuhan saudara, ketika kita sibuk dengan Tuhan, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, apa yang kita rindukan di hati kita yang paling dalam, walaupun kita nggak ucapkan sama Tuhan, Tuhan tahu saudara menghibur hati kita. Dia nggak pernah berhutang saudara. Dia nggak pernah berhutang. Dia tahu memelihara keluarga kita. Dia tahu menjagai keluarga kita tidak kena sakit penyakit apapun. Dia tahu. Tak perlu kita doakan pun. Dia tahu. Yang penting hati kita ada di mana. Amin saudara. Ketika hati kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita tidak pikirkan lagi. Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi kita. Itulah Tuhan kita, saudara. Itulah Tuhan yang sangat nyata hidup itu. Masuk di dalam DNA keluarga kita. Dia bisa perbaiki sampai ke atas. Itu sebabnya saudara. Mari tekun menanti-nantikan Tuhan. Mari lihat, mari sabar. Mari mulai jagai lihat hatimu. Ketika engkau bekerja, ketika orang cerita, ketika orang mulai datang kepada saudara, curhat masalah mereka kepada saudara, cobalah dengarkan mereka. Cobalah mulai, coba saudara gini ya, tes gitu. Apakah dia sudah mulai menjelma di dalam saudara? Itu saudara bisa rasakan tingkatannya, ada levelnya. Saudara bisa rasakan perkataan saudara itu kuasa perkataan itu akan makin meningkat. Saudara akan melihat, tanpa sadar, saudara berkata biasa, tapi orang-orang mengakui bahwa Tuhan ada di dalam saudara. Itulah yang membuat kita itu dicari-cari orang. Karena Tuhan yang adalah
hidup di dalam kita. Itulah sebetulnya yang mereka cari. Saya berdoa saudara. Saudara semakin tekun menanti-nantikan Tuhan. Saudara akan diajari bagaimana caranya berdoa. Doakanlah firman-Nya ini kembali. Katakan saja sama Tuhan. Tuhan, biarlah pekerjaan-Mu itu semakin nyata di dalam bejana-Mu ini. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku percaya Engkau pasti sanggup melakukannya. Akan naik doa-doa yang dikehendaki Allah. Dan pasti itu terjadi di dalam saudara. Wow. Saudara, apa yang saudara dengar selama ini? Itu semua nyata, saudara. Saya bisa cerita ini karena saya diizinkan mengalami sedikit demi sedikit. Pekerjaan Allah saya nikmati dalam hidup saya. Tetapi semakin saya ucapkan, saya merasakan kembali pekerjaan itu makin lama makin nyata di dalam saya. Saya berdoa, semua kita yang ada di sini juga mengalami hal yang sama. Bahwa Allah itu benar-benar, firman itu benar-benar menjadi daging dalam kita semua. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan semua kebenaran ini. Dan kami dihidupkan oleh kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau melakukan juga pekerjaan-Mu dalam seluruh keluarga kami. Bahkan semua orang-orang yang kami kasihi, yang pernah bersama-sama dengan kami di sini, Engkau tahu juga berbicara kepada mereka. Dan membawa mereka pulang ke tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bahkan Engkau akan membawa semakin banyak orang datang mengenal Engkau di tempat ini. Seperti janji-Mu, tempat ini menjadi pusat pengajaran bagi banyak orang. Menjadi pusat pemulihan, pusat kesembuhan bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapak buat tempat ini. Engkau yang menguduskan, yang mentahirkan tempat ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami juga beristirahat, kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang fresh, yang sehat dan segar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan.